Kali ini saya mau tidur. Di sini saya katakan untuk sistem 24 volt ini cocok untuk kalangan pemula paling atas, jadi pemula stadium akhir atau pemula tingkat tingginya pemula. Apakah PLTS sistem 24 volt lebih baik ketimbang yang 12 volt? Kalau menurut saya pribadi itu ya 24 volt lebih baik. Bahkan PLTS yang di belakang saya itu saya rakitnya langsung 24 volt, jadi nggak upgradean dari 12 ke 24. Kenapa? Karena sebetulnya juga menyesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau aku sendiri, kebutuhan pribadiku yang saya rasakan saat ini ya 24 volt itu lebih baik. Keunggulan jika menggunakan sistem 24 volt ini, dia kan arusnya bisa dibilang lebih kecil atau bisa dibilang setengahnya dari yang pakai sistem 12 volt. Jadi kalau arusnya lebih kecil, otomatis kabel yang dipakai, yang dibutuhkan pun nggak terlalu tebal juga ya. Terus misalkan kalau di rumah, misalnya kayak saya ini pakai kabel bekas instalasi rumah listrik, misalnya adanya itu, tapi spesifikasinya masih cukup ya, ya udah pakai itu aja. Jadi nggak perlu kita beli kabel yang lebih tebal lagi, nggak perlu. Jadi untuk kabel bisa memakai seadanya dulu jika belum ada uang. Tetapi ya kalian lihat-lihat juga kabel yang kalian punya itu spesifikasinya masih aman nggak untuk digunain ke PLTS kalian. Sebagai contoh di sini kabel yang saya gunakan itu ukurannya 2 kali 1,5 mm. Itu kalau saya googling, maksudnya saya cari spesifikasinya di Google atau saya cari spesifikasinya itu dia mampu ada yang nulis 10 ampere, ada yang bilang 15, 18 atau 19 ampere ya. Kualitas bahannya juga ya, mungkin ada yang murni tembaga, mungkin ada yang campuran, mungkin ada yang aluminium ya, pokoknya ada bahannya macam-macam untuk jenis kabel listrik. Tapi yang jelas kalau bagusnya sih tembaga, full tembaga. Kalau kata penjualnya itu 99,9% tembaga. Namun saya ambil saja yang paling rendah saja di sini ya. Kabel saya mampu melewatkan arus paling rendah aja di sini 10 ampere lah, katakanlah 10 ampere ke bawah dia masih aman. Nah, saya anggap seperti itulah. Terus record atau yang saya alami itu dia sistem saya ini ya, itu dia arusnya itu maksimal itu di 5 ampere, 5,3 atau 5,2, pokoknya masih di bawah 6 ampere ya, jadi masih cukup aman ya. Dari 10 ke 6 ya katakanlah masih aman ya, masih jauh, bahkan bisa dibilang masih jauh. Terus untuk voltasenya sendiri dia spesifikasinya 300 sampai 500 volt ya, jadi kalau voltase masih jauh sekali. Tapi kalau ampere dia sudah makan sekitar setengahnya ya. Ya itulah kelebihan sistem 24. Tapi kalau kalian pakai 12 volt itu otomatis ya seenggak-enggaknya arus yang mengalir itu 10 ampere atau bahkan lebih ya, karena kualitas kabel juga. Biasanya ini setahu saya kalau arusnya tinggi itu kabelnya bisa panas, bisa leleh ya. Kalau spesifikasinya kurang, perangkatnya juga itu menurut saya pribadi itu lebih cepat panas juga. Kalau kabelnya kurang memadai itu akan kurang efisien. Atau mungkin kalian ambil contoh saja di sini, kalau kalian lihat itu PLN sutet atau PLN itu kan yang dinaikkan kan tegangannya ya, bukan arusnya, karena dia mengurangi rugi-rugi daya. Yang jelas kalau untuk kabel saya anggap menang si 24 volt. Terus kalau untuk baterai ini sepertinya menurut saya pandangannya agak lain ya, maksudnya tergantung kebutuhan juga. Biasanya yang saya tahu kalau sistem 12 volt ya yang baterai rakitan itu biasanya kan
buat pemula, maksudnya buat yang baru belajar, buat yang baru coba-coba, kalian punya baterai laptop, bekas laptop, kalian bongkar, terus mungkin satu baterai itu kan kalau dibongkar ada baterai 18650 kalau nggak salah, mungkin yang nyala cuma 3, yang nyala cuma 4, ya jadi mau nggak mau ya bisanya cuma 12 volt ya 3 biji paling nggak, ya adanya itu mungkin, atau mungkin juga kalian mau rakit pakai baterai bekas HP itu, handphone yang bisa dilepas itu, atau mungkin pakai LiPo 4 itu yang kayak lontong, atau mungkin yang ya pokoknya baterai LiPo 4. Kalau pakai baterai LiPo 4 otomatis 4 biji kan, cuma 4 biji. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang 24 itu otomatis jumlah baterainya itu 2 kali lipat ya. Jadi kalau baterai rakitan dengan sistem 24 kayaknya agak ribet, kurang cocok sih menurut saya kalau baterai rakitan yang kecil-kecil tadi ya dirakit sampai 24 volt, menurut saya kurang suka. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang suka seperti itu juga nggak tahu ya. Maka dari itu tergantung kalian juga, kalau kalian malas atau ingin cepatnya ya bisa pilih 12 volt ya, untuk agar baterainya jumlahnya nggak banyak gitu. Namun beda cerita jika kalian pakai baterai yang sudah rakitan, maksudnya beli sudah rakitan 12 volt ya. Seperti saya seperti saya di belakang itu pakai aki, jadi kalau mau main di 12 volt ya tinggal akinya 1, di 24 akinya 2. Kalau aki ya pokoknya tinggal ngalih-ngalihin gitu aja deh. Cuman ada kelebihan dan kekurangan juga kalau pakai aki, atau mungkin nanti saya buatkan video terpisah ya yang lebih lengkap lagi tentang penggunaan aki di PLTS. Maka dari itu menurut saya pribadi kalau masalah baterai sih, kalian kebutuhannya apa, punya dana berapa, punya uang berapa ya. Kalau masih pemula, masih coba-coba, masih memanfaatkan barang yang ada di rumah, 12 volt lebih cocok sih menurut saya. Kalau dari segi inverter, maksudnya kalau main inverter ini sebenarnya opsional juga, maksudnya masang PLTS cuman untuk lampu DC aja di rumah, atau mungkin untuk nyalain itu router wifi itu kan biasanya kan pakai adaptor 12 volt. Jadi ada juga yang seperti itu gitu maksudnya. Jadi nggak butuh inverter, atau mungkin nyalain lampu LED yang 3 volt atau 4 volt itu pakai step down gitu. Jadi nggak butuh inverter, itu ada juga ya. Jadi kebutuhan kalian apa? Jadi kalau pakai sistem 12 volt untuk beban DC kayaknya lebih worth it. Tapi kalau 24 volt juga bisa pakai step down. Cuman 24 volt kalau di step down mungkin kalau bisa sih bisa ya. Cuman kayaknya kalau 24 ke 5 terlalu jauh ya. Menurut saya kurang efisien kalau terlalu jauh. Kesimpulannya untuk sistem 24 volt menurut saya itu adalah pilihan terbaik untuk saya pribadi ya. Karena menurut saya pribadi kalau kita pakai 24 volt, ini dibandingkan 12 volt ya, itu lebih efisien, lebih memperpanjang umur si alat-alat. Karena apa? Menurut saya pribadi, setahu saya kalau ampernya nggak terlalu besar itu nggak cepat panas, jadi otomatis lebih awet alatnya. Terus juga kabel yang digunakan juga nggak butuh yang besar-besar. Atau mungkin kalian bisa tanya-tanya juga di AI atau di sekarang kan banyak AI itu, kalian bisa chat di situ. Maksudnya kalian bisa tanyakan langsung, misalkan PLTS sistem 24 dengan 12 volt lebih bagus mana gitu kan. Lebih jelas daripada omongan saya, mungkin kurang komplit. Ya mungkin video saya ini menjadi tambahan referensi saja ya, mungkin sebagai pelengkap aja mungkin ya, meskipun kurang. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kalian ada dana, kalau dananya bisa melarin dikit ya langsung aja main kayak ini. Kalau kalian niatnya bukan main-main ya, bukan mau untuk main-main, bukan untuk mau belajar, langsung istilahnya langsung digunakan di rumah, saya rasa langsung aja kayak ini lebih bagus. Kembali lagi ke kebutuhan kalian sebetulnya butuh enggak gitu. Dengan kelebihan yang saya sebutkan tadi, dengan penjelasan yang saya sebutkan tadi, mungkin kurang lengkap, tapi ya cukuplah untuk video kali ini. Jika ada kalimat atau susunan kata yang saya salah ngomongnya, atau saya salah menyebutkan teori, kalian
boleh sekali untuk berkomentar di bawah ya, untuk membantu penonton-penonton yang lain ya. Saya terima kasih ya. Sekian, mungkin video selanjutnya akan membahas tentang baterai tadi, atau mungkin tentang MPPT saya itu atau cara settingnya ya, tergantung mood juga. Oke, terima kasih ya teman-teman.